Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Arina, CGP dari Kota Bima Angkatan 6 dengan fasilitator Muhammad Abror dan pengajar praktik Gunawan. Saya akan mempresentasikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Ada 3 pertanyaan pemantik untuk menarik kesimpulan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang pertama, saya selalu menginginkan capaian hasil belajar siswa harus memenuhi kriteria ketuntasan yang telah ditentukan sebelumnya. Anak yang belum mencapai KKM adalah anak yang perlu penanganan khusus. Dalam hal ini sebutannya adalah bodoh. Yang kedua, dalam menerapkan kedisiplinan, anak harus menaati segala peraturan yang telah ditetapkan. Dan bagi yang melanggar, ada hukuman yang harus diterima. Murid kelihatan disiplin karena takut hukuman dari guru, bukan karena kesadaran mereka. Yang ketiga, anak duduk diam dan rapi di dalam ruangan kelas, mendengarkan materi dari guru adalah belajar yang paling efektif. Yang keempat, tugas guru adalah mengajar di depan kelas. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya menyadari bahwa setiap anak memiliki bakat, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam belajar. Yang kedua, murid bukanlah robot yang harus dikendalikan segala tingkah laku serta menurut apa maunya kita. Yang ketiga, hukuman hanya akan membuat siswa berubah semu, tidak dengan kesadarannya sendiri. Yang keempat, kodrat anak adalah bermain. Yang kelima, anak belajar berdasarkan budaya dan alam di mana anak tumbuh dan berkembang. Yang keenam, guru selain mengajar juga mengevaluasi dan merefleksi. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa pendidikan dilakukan melalui usaha menuntun segenap kekuatan kodrat yang dimiliki anak, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Hal terpenting yang harus dilakukan seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ingarso sung tulodo, membangun semangat, ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tuturi handayani bagi tumbuh kembangnya anak. Pendidik itu seperti seorang petani yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi seorang pendidik tidak mampu merubah tumbuhnya padi menjadi tumbuhnya jagung. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yaitu merancang pembelajaran yang berpihak dan menghamba pada anak dengan memperhatikan potensi, bakat, dan minat serta budaya anak dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zamannya. Untuk mewujudkan itu, perlu kolaborasi dari semua pihak, baik sesama rekan guru, kepala sekolah, dan pihak terkait untuk pengembangan kualitas belajar anak. Tugas kita sebagai guru adalah terus mengembangkan potensi diri secara merdeka, berkreasi,
berinovasi agar mampu membimbing, mengarahkan, serta menuntun siswa kita agar sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Terima kasih.